saya akan menjelaskan tentang pengertian golput. Nah, jadi pengertian golput ini adalah sebagai perilaku apatisme atau jenuh dengan tema-tema pilihan. Definisi tersebut menjelaskan bahwa kejenuhan tersebut disebabkan oleh suatu psikologis masyarakat yang hampir tiap tahun mengalami pemilu, pilkup, pilkada, dan bahkan pilkades. Nah, jadi di sisi lain, penyelenggaraan pemilu yang berulang-ulang tak juga memberikan banyak hal terkait perbaikan nasib bagi masyarakat. Nah, jadi pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa golput adalah pilihan tidak memilih sebagai bentuk akumulasi rasa jenuh atau apatis masyarakat yang nyaris setiap tahun mengalami pemilihan kepala daerah. Jadi golput ini juga sebagai reaksi atau protes atas pemerintahan dan partai-partai politik yang tak menghiraukan suara rakyat, perlawanan terhadap belum membaiknya taraf kehidupan masyarakat, baik secara ekonomi, hukum, dan budaya. Nah, jadi golput ini merupakan respon atas ketidakmampuan partai atau penguasa dalam menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat yang telah mendat. Yang kedua itu ialah golongan putih. Sejarah golongan putih. Nah, sejarah golongan putih ini pada dasarnya adalah sebuah gerakan moral yang dicetuskan oleh 3 Juni 1971 di Balai Budaya Jakarta sebulan sebelum hari pemungutan suara pemilu pertama di era Orde Baru dilaksanakan. Arif Budiman sebagai salah satu eksponen golput berpendapat bahwa gerakan tersebut bukan untuk mencapai kemenangan politik, tetapi lebih untuk melahirkan tradisi di mana ada jaminan perbedaan pendapat dengan penguasa dalam situasi apapun. Nah, jadi hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dibahaskan oleh Cindy. Baiklah, saya Cindy Claudia. Saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek perilaku golput. Yang pertama, apatisme politik, di mana apatisme itu sikap tidak berminat atau tidak menaruh perhatian terhadap orang lain, situasi, atau gejala-gejala umum yang berkaitan dengan persoalan politik dan kelembagaannya. Definisi tersebut menunjukkan bahwa apatisme merupakan sikap acuh tak acuh terhadap sebuah hal. Dalam hal ini adalah politik. Apatisme masyarakat terhadap politik dilatari oleh dua aspek, yaitu rendahnya kepercayaan terhadap politik yang berlangsung dan rendahnya ketertarikan masyarakat terhadap politik. Apatisme masyarakat bukanlah merupakan tindakan parsial yang tidak terhubung dengan struktur, namun merupakan dampak dari struktur yang ada sebagai bentuk protes maupun keputusasaan terhadap politik yang berlangsung di negaranya. Dalam kasus apatisme masyarakat terhadap politik khususnya di Indonesia, hal ini terjadi melalui reproduksi wacana dan kesenjangan antara masyarakat dan elit politik. Banyak hal yang melatar belakangi munculnya apatisme masyarakat tersebut sebagai turunan dari kedua aspek penyebab apatisme politik di atas. Apatisme masyarakat di Indonesia bukan hanya muncul dari rendahnya ketertarikan masyarakat terhadap agenda politik, karena telah terbukti pada setiap pemilihan umum, baik itu pemilihan umum kepada kepala daerah maupun pemilihan umum nasional, masyarakat tetap memilih. Apatisme masyarakat di Indonesia mengambil bentuk ketidakacuhan masyarakat terhadap perkembangan politik dengan memvisualisasikan politik sebagai permainan kotor, sedangkan dalam ajang pemilihan umum, masyarakat sebagai pemilih cenderung hanya melakukan ritual demokrasi dengan datang memberikan suara tanpa mempertimbangkan pilihannya dengan baik. Yang kedua, sinisme politik. Sinisme politik ini merupakan sikap yang dimiliki sebagai penghayatan atas tindakan dan motif orang atau lembaga lain dengan perasaan curiga. Orang-orang sini selalu menganggap politik itu kotor, bahwa semua politik tidak dapat dipercaya, bahwa rakyat selalu menjadi korban manipulasi partai dan penguasa, dan bahwa setiap rejim selalu dipimpin orang tak amanah. Definisi di atas sejalan dengan pengamatan Simmel bahwa manusia modern telah menjadi uang sebagai tujuan utama.
Padahal sebetulnya uang hanya merupakan sarana. Bersamaan dengan itu, muncullah dampak-dampak negatif terhadap individu, seperti sinisme. Dampak ekonomi lainnya adalah reduksi nilai-nilai dalam kehidupan manusia. Misalnya, banyak manusia yang menilai sesuatu banyak berdasarkan uang dan menganggap uang adalah segala-galanya. Selain menunjukkan dampak negatif dari fenomena uang, Simmel juga menegaskan semua yang terkait dengan uang termasuk dampak negatifnya juga tergantung pada manusia itu sendiri. Akan tetapi, dia juga mengatakan bahwa uang hanyalah sarana, bukan tujuan utama. Yang selanjutnya ada alienasi. Alienasi merupakan perasaan keterasingan dari kehidupan politik dan pemerintahan, sehingga selalu memandang segenap peraturan yang ada sebagai tidak adil dan menguntungkan penguasa. Definisi tersebut menjelaskan bahwa konsep alienasi politik merupakan lawan dari konsep keterikatan atau hubungan politik yang terjadi antara masyarakat dengan negara. Konsep aliansi tersebut memiliki berbagai macam aspek sebagai pemunculannya, yaitu ketidakmampuan, sikap apatis, sinisme, dan ketidaksenangan terhadap politik. Alienasi politik menjauhkan masyarakat dari politik dan pemerintahan sehingga memunculkan kekecewaan dan keputusasaan terhadap politik di masyarakat. Sementara tidak semua politisi dirugikan oleh kurangnya legitimasi masyarakat terhadap kekuasaan. Dalam oligarki, legitimasi tidaklah diperlukan. Masyarakat yang acuh tak acuh pada setiap agenda politik nasional maupun daerah dapat ditempatkan sebagai floating mass yang hanya diaktifkan di masa pemilihan. Bagi demokrasi prosedural, aktivitas legal formal demokrasi sangatlah penting, namun tidak mencakup substansinya. Hal ini akan bersinergi dengan ketidakacuhan masyarakat ketika para elit tidak dapat menyampaikan aspirasi masyarakat ataupun tidak lagi menepati janjinya. Semasa kampanye, masyarakat pun hanya kecewa tanpa tindakan protes ataupun upaya advokasi politik bagi kebijakan yang bertentangan dengan masyarakat. Pada akhirnya, status quo akan terus bertahan dan oligarki pun akan tercipta di negara tersebut tanpa disadari oleh masyarakat. Poin yang selanjutnya itu ada anomi. Anomi yaitu perasaan kehilangan nilai dan orientasi hidup sehingga tak bermotivasi untuk mengambil tindakan, yang berarti karena hilangnya kepercayaan terhadap lembaga-lembaga politik yang ada. Definisi tersebut sejalan dengan penjelasan Durkheim dalam bukunya yang berjudul The Diffusion of Labor in Society. Menggunakan istilah anomi untuk menggambarkan keadaan deregulation di dalam masyarakat. Keadaan deregulasi oleh Durkheim diartikan sebagai tindak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat dalam masyarakat dan orang-orang tidak tahu apa yang diharapkan dari orang lain. Keadaan deregulation atau normlessness inilah yang menimbulkan perilaku deviasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan bentuk-bentuk golput, yang mana perilaku non-voting ini merupakan refleksi protes atau ketidakpuasan terhadap sistem politik yang sedang berjalan. Definisi tersebut menunjukkan bahwasannya bentuk perilaku golput yang ditampilkan tidak seragam, melainkan beragam. Sekalipun demikian, perilaku golput pemilu ini dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk. Misalnya, yang pertama itu memilih tidak hadir ke bilik suara. Sikap ini merupakan bentuk proses yang paling nyata karena adanya sikap apatis tersebut. Dan sikap apatis tersebut didasari ada beberapa hal. Misalnya, yang pertama itu sebagai reaksi terhadap pemerintah, yang mana anggota DPR dan partai politik yang tak mampu memperbaiki kehidupan ekonomi, sosial, dan hukum. Dan yang kedua, tidak adanya nilai lebih dari proses pemilu ini, sehingga mereka merasa rugi menghadiri pemilu baik secara tenaga, waktu, dan finansial. Yang ketiga itu adanya hal yang lebih penting
dari sekedar hadir ke bilik suara. Yang keempat, ketidakhadiran karena malas saja. Mereka tidak mau repot dengan politik yang dinilai kotor. Cara ini ditempuh sebagai bentuk penyadaran dan membuka mata para pejabat negara, elit politik, anggota dewan, dan aktivis partai politik bahwa selama ini rakyat selalu diabaikan dan dibutuhkan pada saat ini saja. Kemudian mencoblos semua gambar atau lebih dari satu kali. Cara ini dipilih berdasarkan misalnya pertama, kehadiran mereka tetap sebagai bentuk protes. Kalaupun mereka hadir itu dengan tujuan agar kertas suara mereka tak digunakan oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab. Yang kedua itu ada isu-isu yang dibawa semua partai dan kandidat hanyalah retorika saja. Maka respon pendukung golput dengan mencoblos semuanya sebagai jawaban yang menurut pendukung golput rasional. Yang ketiga itu pemilu di Indonesia bagi pendukung golput belum bisa dijalankan secara jujur dan adil. Maka pilihan mencoblos semua gambar diyakini paling realistis. Yang keempat, memberikan dorongan pada publik agar publik tampil berani menampilkan kecewaannya secara terang-terangan tanpa rasa takut. Lalu yang selanjutnya yaitu memasukkan kertas suara ke kotak secara kosong atau tanpa dicoblos. Cara ini merupakan cara yang paling lemah dalam pandangan pendukung golput. Hal ini dilakukan sebagai sikap transparan dan dengan tujuan mereka yang selama ini takut melampiaskan kekecewaannya dan mendapatkan teman sehingga punya keberanian. Lalu saya akan menjelaskan tujuan dari golput. Bagi pendukung golput, perilaku tidak memilih bagian dari tindakan yang memiliki pesan. Karenanya golput bukan tanpa tujuan. Golput menjadi alat protes politik yang tidak sempat tersuarakan. Akumulasi kekecewaan dan ketidakpercayaan terhadap realitas politik yang dilihat kemudian disalurkan melalui sikap apatis terhadap pemilu. Sebab itu, melihat golput harus dapat mengkontekstualisasikan dengan keadaan dan realitas yang berkembang. Interpretasi perilaku politik tidak dapat diserahkan pada penjelasan teoritis semata. Maka perilaku golput sejujurnya secara umum dimaksudkan sebagai simbol protes atas sistem yang tidak adil, sistem yang sangat menguatkan posisi kelompok minoritas dan mengabaikan substansi demokrasi yang bertujuan membangun peradaban masyarakat yang lebih baik. Yang terpenting lagi adalah golput ditunjukkan pada tiadanya amanah dari elit dan pemimpin bangsa dalam menjalankan roda kekuasaannya. Protes tersebut ditunjukkan pada pemerintah yang korup dan tidak akuntabel. Maka kondisi demikian menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat luas. Pendukung golput tidak hanya berasal dari satu garis partai, melainkan seluruh partai dan organ-organ sosial. Semuanya melihat dengan jelas betapa masif retorika politik yang dibangun untuk mengelabui rakyat. Karenanya parlemen dan pemerintah dinilah penyebab lahirnya diskriminasi sosial, politik, ekonomi, hukum, dan budaya di negara ini. Kesimpulan dari penjelasan yang sudah dijelaskan oleh saya dan teman-teman, yaitu golput bukanlah sebuah pilihan maupun solusi yang terbaik dalam mengambil sikap dalam pemilihan umum. Namun pada dasarnya golput timbul akibat kurang informasi serta kurang dewasanya pemilih dalam mengetahui latar belakang calon pemimpin yang akan dipilih dan juga memilih adalah hak rakyat. Mereka boleh menggunakannya dan meninggalkannya. Maka golput menurut undang-undang diperbolehkan.